Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Teman-teman dan sahabat dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan hidup ini ada begitu banyak liku-liku yang harus kita lewati. Ada yang membuat tersumbat, tersendat, terhambat rezeki kita, uang yang mengalir ke kita. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Hal-hal yang membuat tersumbat atau terhalang rezeki kita untuk datang. Kepada teman-teman sahabat Safwan Tawakal, jika melakukan hal ini ditanamkan dalam pola pikirnya, maka sampai kapanpun hidupnya tidak akan pernah berubah. Teman-teman selalu akan kekurangan, uang tidak akan pernah datang dalam hidupnya, namun sebaliknya bahwa uang itu akan lari dari kehidupan Anda. Oleh karenanya teman-teman, tinggalkan pola-pola yang seperti ini agar kehidupan Anda menjadi jauh lebih sejahtera. Saatnya Anda untuk membangunkan hidup Anda, bangkit dari keterpurukan dalam kehidupannya Anda. Ada 5 yang membuat rezeki Anda atau rezeki kita. Ada 5 yang membuat rezeki Anda terhalang dalam hidup ini. Jika teman-teman menghindarkan hal ini, saya jamin rezeki, uang selalu akan mengalir datang dalam kehidupannya. Yang pertama, berhenti mengeluh dalam hidup ini. Jika kita selalu saja mengeluh dalam hidup ini, kita selalu salahkan pekerjaan, kegiatan kita pada saat itu. Kita bekerja, kita bilang bos kita beginilah, begitulah, selalu nyalahkan. Cara bosnya nyampaikan begini, makanya tidak nyampe target-target saya. Melamar pekerjaan, berkata, soalnya sulit, persyaratannya sulit, hanya mencari ini itu, orang titipan inilah. Di bidang usaha diajak berteman, teman usaha oleh teman-temannya, bilangnya nggak ada modal, usaha begini begitu. Semua dikeluh kesahkan dalam hidup ini, selalu saja memiliki alasan-alasan semacam itu. Lalu sampai kapan Anda berhenti untuk memikirkan tentang keluh kesah dalam hidup Anda? Tanpa sadar, ketika Anda mengucapkan keluh kesah Anda, maka itu akan datang energi yang negatif. Itu akan menjerumuskan Anda dalam kekurangan terus setiap saat dan setiap waktu. Tanpa Anda menanamkan suatu kelebihan, keberlimpahan dalam pola pikir Anda, maka selamanya Anda akan selalu hidupnya dalam keadaan miskin, tidak pernah ada perubahan. Karena awalnya Anda sudah menanamkan pola pikir yang seperti itu. Keluh kesah terus, Anda tidak menerima keadaan realita pada hidup ini. Padahal Anda semua melihat bahwa kehidupan ini seperti ini. Selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atas hidupnya Anda, maka tidak akan pernah Anda berubah. Inilah yang menjadi hambatan, membuat tersendat kehidupan Anda, tersendat rezeki Anda. Rezeki itu mengalir seperti air, teman-teman. Jika Anda tidak perbaiki jalan air itu, jalan seperti pipa, jalan air itu, maka air itu akan tersendat, terhambat, terhalang untuk sampai pada tujuannya. Begitu juga dengan uang. Uang mau mengalir ke hidup kita, uang akan datang kepada kita apabila kita menghilangkan hal-hal yang membuatnya terhambat, hal-hal yang membuatnya rezeki uang itu tersendat gitu. Coba teman-teman lihat, berhenti lakukan ini ya. Buktikan 1 bulan saja, pasti akan ada perubahan dalam hidup teman-teman. Pasti uang itu akan datang ke dalam hidupnya teman-teman.
Yang kedua, berhenti hidup dalam masa lalu. Selama ini teman-teman hidup dalam bayangan masa lalunya. Apalagi nih orang-orang yang sudah berpisah dengan hubungan rumah tangganya, berpisah dengan pacarnya, yang sudah dipecat dari pekerjaannya, belum move on sampai saat ini. Nih para menteri-menteri yang banyak sekali menyalahkan presiden, misalnya menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo, Mas Gibran, semuanya yang tidak dapat kebagian jabatan semuanya. Seperti itu, dia belum bisa move on. Maka selamanya hidupnya, gaya hidupnya seperti itu, tidak akan ada pernah perkembangan. Bahkan sampai anak cucunya juga akan mengikuti gaya hidupnya seperti itu, nggak akan berkembang, nggak akan berubah. Rezeki itu nggak akan datang kepadanya karena selalu menyalahkan orang-orang di sekitarnya, menyalahkan keadaannya, teman-teman. Karena selalu terbayar dengan masa lalu yang dulu. Balas masa lalunya mungkin pahitnya, belum dapat dibalas dendam lah, belum dapat balas ini itulah, rindu kasih sayangnya diputuskan, hanya itu yang terbayang dalam pola pikirnya. Jika kita seperti itu, maka tanpa sadar kita akan terus seperti itu selamanya, teman-teman. Maka hidup kita menjadi tua, yang hingga akhirnya kita mati semua. Oleh karenanya jangan pikirkan tentang masa lalu, tetapi bangunlah masa depannya. Karena di masa depan ini ada yang lebih cerah untuk kita. Sikap yang kita kejar begitu, agar hidup kita selalu tenang, tentram, dan damai, teman-teman. Jika kita memikirkan tentang masa lalu kita, ya, kita nggak pernah tenang, kita nggak pernah damai. Uang tidak pernah datang kepada kita. Itu. Kemudian yang ketiga, ya, berhenti menunda dan sibuk dengan rencana-rencana. Teman itu apabila berencana, lakukan segera. Jangan hanya kebanyakan berpikir rencana. Dari tahun yang lalu berencana sampai kini belum terwujud, belum tercapai tujuannya. Ada teman saya nih, teman saya dari dulu ya, dia berencana ingin bangun toko, kalau tidak salah itu toko pakaian, sampai sekarang belum juga terwujud. Dari tahun yang lalu, sudah 10-15 tahun yang lalu rencananya. Ketemu saya kedua kalinya lagi sedang berencana, ketemu saya ketiga kalinya masih juga berencana. Ya kapan terlaksana, kapan tercapai? Hanya dibayang-bayangi oleh rencana dan rencana, hanya menghabiskan waktu di rencana. Kapan tindakan, sikapnya untuk mengambil seperti itu? Coba semacam itu, teman-teman, berarti itu tidak akan membangun hidup ini menjadi tenang, tidak akan membangun ekonomi kita. Uang itu tidak akan datang. Hal semacam ini, uang akan menjauhi kita, teman-teman. Jangankan uang, orang saja, teman kita saja akan jauh terhadap hidup kita jika seperti itu. Bahkan keluarga sendiri pun juga seperti itu di terhadap kita. Jangankan uang, keluarga kita sendiri akan menjauhi kita jika kita itu hanya berpikir tentang rencana terus. Kita selalu menunda waktu kita dengan rencana yang tidak jelas. Coba kita itu, apabila ada kesempatan dan luang, teman-teman, manfaatkan dia. Rencana lalu manfaatkan. Jangan kita itu tersambar petir soal seperti itu. Peluang dan waktu dan kesempatan itu menjadi miliknya orang lain, bukan menjadi miliknya kita sendiri. Kita harus pandai dalam ruang dan peluang kesempatan seperti itu. Peluang itu benar-benar kita lakukan. Kita ambil kesempatan dalam peluang itu. Jangan abaikan dengan hanya sekedar rencana dan rencana. Sampai usia sudah tua, sampai mati, sampai berpunya cucu anak, masih saja berencana. Jadi semua dari waktu ke waktu hanya peluang untuk orang lain saja. Ya, lalu kita dengan begitu kita salahkan keadaan, salahkan situasinya, bilang ini, bilang itu. Kenapa
Kenapa sih kita bodoh sekali berpikirnya? Uang akan datang dari mana jika berpikir seperti itu? Coba sekarang itu memulai buka pola pikirnya. Jangan di frekuensi yang lama, frekuensi yang bodoh itu. Kemudian yang keempat, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan suka membandingkan, menghidupi tren yang zaman sekarang misalnya. Apa bangganya, apa pentingnya, apa untungnya kita untuk mengikuti gaya modern, gaya tren yang sekarang ini jika kita situasinya dalam keadaan sepi? Kita perlu membangun hidup ini menjadi tumbuh. Kita perlu membangun ekonomi kita tumbuh besar, berkembang, supaya ekonomi kita stabil, supaya kita memenuhi apa yang kita inginkan. Uang itu selalu akan berlimpah, ingat, uang itu akan berlimpah-limpah datang kepada kita. Kalau kita menanamkan pola pikir keberlimpahan, bukan menanamkan pola pikir kekurangan. Seperti yang tadi contohnya misalnya teman-teman ya. Kalau seperti itu kita, misalnya ya, gaya hidup sekarang kan modern ya. Orang beli mobil, orang berpakaian mewah, orang beli rumah, orang beli tanah di sana sini. Kita nggak ada uangnya. Kita tuh segala upaya berhutang untuk dapat beli sesuatu itu, kredit dengan baik. Nanti belum beberapa minggu, beberapa bulan, down kita hancur. Orang lagi kita dari sana, dari sini, sana sini. Hidup gaya rokok kita, rokok mewah. Coba aja ya, jika kita memiliki uang, kita memiliki modal, walau sifatnya hanya sedikit, manfaatkan, gunakan itu untuk membangun usahanya. Usaha apa yang ingin dibangun, usaha apa yang rencananya itu untuk dimulai sekarang ini. Jangan kebanyakan rencana, tapi memulailah sesuatu itu. Begitu teman-teman. Yang kelima, berhenti untuk takut ambil resiko. Teman-teman, jangan kita itu selalu berpikir tentang resiko. Belum kita berbuat, belum kita melakukan sesuatu, udah resikonya yang kita pikirkan. Bagaimana ya kalau misalnya saya bangun usaha sembako, kalau saya bangun usaha beras, apa saya rugi? Apa harga beras mahal besok? Apa orang banyak yang beli nggak besok? Selalu saja kita berpikir resiko seperti itu. Kalah-kalah perempuan kita. Resiko dan resiko terus setiap saat dan setiap waktu. Coba, karena dengan memikirkan tentang resiko akhirnya batal kita memulai sesuatu itu. Cocok nggak saya ya usaha ini? Pantas nggak saya ya usaha ini? Kira-kira tepat nggak? Bodoh sekali kita. Selalu saja memikirkan tentang hal-hal semacam itu. Kapan kita memulainya? Nah ini maksud saya teman-teman. Tinggalkan. Ini adalah menghambat rezeki kita, membuat uang kita sulit untuk datang, sulit untuk berkembang, membuat hidup kita sulit untuk bertumbuh teman-teman. Tinggalkanlah yang ini. Kemudian yang terakhir saya mengutip bahasa dari seorang tokoh ya. Jangan menunggu diri sempurna untuk memulai, tapi memulailah untuk sempurna. Artinya teman-teman ya, seperti tadi yang saya katakan, kita selalu berkata bilang cocok enggak saya, bisa enggak saya, uang saya ini belum ada, saya harus tunggu uang modal saya 1 juta dulu baru saya bangun usaha ini, bangun itu. Apakah kita tunggu dulu itu semua, baru kita akan memulai sesuatu itu, baru kita akan berkata sempurna? Tidak akan pernah sempurna jika kita menunggu teman-teman. Maka sempurna itu akan datang ketika kita mulai untuk melakukannya. Tidak ada kita menunggu sempurna dulu baru memulai. Kalau seperti itu namanya kita goblok berpikirnya, kita goblok dalam berpikirnya. Sampai kapan itu gak akan pernah terjadi hidup kita menjadi bahagia, tidak pernah terjadi kedamaian, kekayaan, kesuksesan dalam diri kita.
jika kita selalu berpikir tentang hal itu. Mungkin dari saya perkenalkan, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silahkan komen di kolom komentar, kita sharing ya. Mungkin ada menurut pandangannya teman, masukan dari teman-teman sangat kami butuhkan ya. Minta tolong kepada teman-teman semua ya, jika berkesempatan untuk share video ini juga jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe jika belum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.